Ini kita local repository di kanan, kita set subfolder. Terus pilih praktikum regresi. Oke, ini prosesnya juga kita simpan ulang ya. Di praktikum regresi. Oke, sudah ada. Nah, kita import data. Yang tadi, my komputer, kita ambil dokumen tadi, rapid miner, linear regresi, transport adjust CSV, next, oke, nggak masalah. Tapi tempatnya di praktikum regresi, kita tekan finish ya. Namanya nggak usah kita ubah. Kalau mau diubah juga boleh ya. Terus ini juga kita simpan ulang ya. Di praktikum regresi. Oke, sudah ada. Nah, kita import data. Yang tadi, my komputer, kita ambil dokumen tadi, rapid miner, linear regresi, transport adjust CSV, next, oke, nggak masalah. Tapi tempatnya di praktikum regresi, kita tekan finish ya. Namanya nggak usah kita ubah. Kalau mau diubah juga boleh ya. Bisa sama web misalnya. Finish. Nah, ini karena datanya cukup besar ya, ratusan ribu. Nah, ini prosesnya mungkin agak lama ya, tergantung dari spesifikasi. Oke, kita tunggu 10. Tarik aja, tahan mouse kiri, tarik di sini sampai sini. Ini bisa kita pakai datanya. Kalau kita lihat datanya itu jalankan, muncul semua seperti tadi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan ya. Yang pertama, yang proses yang perlu kita tambahkan itu adalah kita select atribut. Ini bisa untuk menambah operator kita ketikkan di sini ya, atau di bawah sini sudah ada ya recommended operator, atribut sudah ada. Di bagian tidak ada di bawah ini bisa kita kiri select atribut ya, select atribut, kita tarik sini, kita koneksikan. Kemudian select atribut ini kita pilih subset karena kita tidak mengambil keseluruhan dari kolomnya. Nah, kolomnya cukup banyak ya. Kalau kita lihat ini ada tanggal, simbol, open, close, low, high, dan volume. Yang akan kita gunakan mungkin open, close, low, high, dan volume. Namun untuk yang pertama ini kita akan buat linear regression sederhana dulu. Jadi ini kita pilih subset, atributnya kita pilih 2 saja ya, yaitu harga tertinggi dan harga penutup. Yang akan kita prediksikan itu adalah harga tertinggi, harga penutupnya berdasarkan harga tertinggi. Jadi fungsi Y nanti itu adalah harga penutup, sedangkan X-nya itu adalah harga tertinggi. Setelah kita select atribut, selanjutnya kita set rule ya. Boleh lagi ya di bawah ini kalau sudah ada rekomendasi operator bisa langsung kita tarik sini ya. Tapi kalau tidak ada, ini bisa kita set rule ya. Set rule kita taruh di sini.
Nah, ini ukuran apa terlalu besar, itu bisa kita kecilkan di sini. Akan sekali banyak apa namanya operator yang bisa kita gunakan. Kita set rule, kita set parameternya, atributnya itu harga penutup ya. Targetnya kita buat label saja. Kemudian kita ingin lihat apakah berjalan, kita hubungkan, kita jalankan, sudah ya. Ini fungsinya harga penutup, sedangkan fungsinya itu harga tertinggi. Oke, selanjutnya kita kembali ke desain ya. Lihat, sudah ada retrieve datasetnya, select atribut, kita putuskan dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah kita kembali ke desain ya. Lihat, sudah ada retrieve datasetnya, select atribut, kita putuskan dulu. Kemudian selanjutnya itu adalah kita bagi datanya menjadi data relatif dan data uji. Kita lakukan split data ya, split data. Nah, ini sudah ada ya. Jadi split data ini berfungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Kita edit di sini partisinya. Samping metodenya bisa kita pakai linear, pixel, tag atau stratify atau otomatis ya. Kita pilih otomatis saja. Dan di sini kita buat rasio data latih dan data uji. Data latih atau data training ya, yaitu untuk membuat model, akan data uji untuk mengecek apakah model kita sudah sesuai atau tidak. Sini kita alokasikan aja, misalkan data latih itu 80% atau 0,8, sedangkan data ujinya nanti adalah 0,2. Jadi oke, cek lagi udah benar. Nah, ini datanya sudah terbagi ya, terbagi dua, data latih dan data uji. Selanjutnya kita membuat model linear regresinya. Ini sudah ada operator linear regresi pada rapid miner ini. Linear regresi. Jadi banyak ya macam linear regresi, ada generalize, ini generalize linear model ini untuk nanti yang apabila data overfitting. Bisa digunakan generalize, tetapi yang linear regresi aja. Nah, ini berdasarkan data ujinya. Maaf, data latih. Ini kita hubungkan, kita lihat apakah sudah bisa berjalan model linear regresi. Ini kita lihat sudah ya. Kalau kita lihat linear regresinya, di sini ada koefisien dan ini ada nilai pengurangnya. Jadi persamaannya nilai regresinya Y sama dengan 0,1901 kali harga tertinggi dikurang 0,016. Itu adalah harga penutup. Kita lihat. Oke, ini persamaan linear regresi. Sampai di sini saya rasa semua sudah lancar ya, sudah bisa. Oke, selanjutnya ini kita di hasil ini kan belum melihat prediksi linear regresinya. Kalau linear regresi kan untuk prediksi kita hanya baru melihat fungsinya saja. Nah, kita ingin melihat fungsi linear regresinya, kita harus apply model dulu. Jadi di sini ada apply model yang pada awal ini sudah ada rekomendasi. Rekomendasi ini akan direkomendasikan. Atau kita klik di sini kalau nggak muncul apply model.
Ini ada model. Oke. Di sini ada dua input dari model. Ya, kita masukkan ya modelnya. Yang kedua ini adalah datanya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Model. Kedua, kita jalankan. Sini ya, persamaan yang tadi. Kemudian di sini model bisa kita lihat. Di sini ada harga penutup dan prediksi harga penutup. Nah, prediksi ini adalah model linear regresi. Berdasarkan rumus ini harga sebenarnya ini harga dari persamaan linear regresi yang dihasilkan. Oke. Jadi kita sudah bisa membuat prediksi. Kemudian kita ingin mengevaluasi model kita. Bisa. Biasanya. Ini ada caranya, yaitu kita gunakan performance. Jadi model kita ini, prediksi ini berapa sih akurasi dan segala macamnya, atau MSE-nya, RMSE ya, root mean square error-nya. Nah, kita gunakan performance tadi. Performance di sini kita lihat ada macam-macam model ya, performance. Nah, kita pilih performance-nya regresi. Regresi karena kita menggunakan model regresi. Oke, sini performance-nya kita bisa lihat ya. Kriterianya apa misalkan ini macam-macam kriterianya ya. Error misalkan. Kemudian sini bisa kita lihat kriteria tambahan, apakah korelasi atau sebuah korelasi. Bisa kita checklist parameter apa yang ingin kita ketahui dari model sudah kita buat. Nah, ini jangan lupa ya, kalau sudah buat ini disimpan di sini ya. Jadi ini kalau kita hapus bisa kita langsung muncul lagi. Kita klik sini dapat ya. Kemudian regresi, kemudian ada performance. Ini RMSE-nya ada 0,9. Nah, school correlation-nya itu adalah 1. Baiklah, dari hasil yang tadi bisa kita lihat ya, RMS error-nya itu kecil ya. Kemudian school correlation-nya juga cukup bagus, jadi ada korelasi yang tinggi ya, satu. Jadi sangat korelasi yang positif. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan di sini ada 7 proses. Ada 7 proses, di mana proses pertama kita meretrieve atau mengambil dataset. Nah, di mana dataset ini adalah bursa saham tadi. Kalau dia belum ada di sini, kita import dulu, import data. Kemudian yang tahapan kedua, kita memilih atribut. Atribut apa yang kita, atau variabel apa yang kita gunakan. Kita memasukkan linear regresi dan independennya. Kemudian performance pada regresi. Nah, ya sudah. Nah, ini baru model data performance untuk data statik atau data frame. Nah, bagaimana dengan data
testing terhadap ini. Kita bisa melihat juga ya model seperti apa yang akan muncul pada atau seperti apa akurasi pada data uji. Karena itu kita copy dulu open model dengan performance. Cara yang simple ya, daripada kita gunakan operator, karena ini sudah ada, kita blokkan blok yang di kanan, kita blok, kemudian kita tekan di dalamnya, kita tekan copy, kemudian kita paste di sini blok. Nah, ya sudah tercopy ya open model dan ini kita rubah namanya, double klik open model, misalkan training, ini open model performance data training ya. Performance training, kemudian di bawahnya ini open model dari data testing, ini juga performance dari data testing. Jadi kita rubah namanya supaya nanti lebih gampang lagi. Oke, kalau kita lihat di sini ya, untuk modelnya kita pakai model linear regresi yang sudah dihasilkan dari data training. Nah, kita ambil modelnya sini, kita pindahkan ke model data testing. Nah, ketika kita pindahkan di sini, ini di sini ada percabangan tadi. Ini harus cepat kita klik ya ketika muncul percabangan tadi. Ke kanan ini, ini ada kita you have to connect to operators. Nah, klik branch. Jadi akan tercipta percabangan. Kita klik. Jadi muncul percabangan. Kalau kita lihat di sini ya, untuk modelnya kita pakai model linear regresi yang sudah dihasilkan dari data training. Nah, kita ambil modelnya sini, kita pindahkan ke model data testing. Nah, ketika kita pindahkan di sini, ini di sini ada percabangan tadi. Ini harus cepat kita klik ya ketika muncul percabangan tadi. Ke kanan ini, ini ada you have to connect to operators. Nah, klik branch. Jadi akan tercipta percabangan. Kita klik.
Muncul percabangan. Jadi modelnya sudah masuk di testing. Namun datanya belum. Nah, data di sini ya, speed data. Ini datanya kita ambil nih data. Jadi ini ada, kalau kita lihat ya, ini speed data partisi 2, yaitu data testing. Jumlahnya ada 170.250. Kalau yang pertama ini data training tadi. Ada 681.000, 80%. Kalau ini 170.000, 20% data. Dan data ini kita masukkan di sini. Ini gampang kelihatan ya. Oke. Gunakan. Jadi kalau pada apa ini linear regresi ini modelnya nanti data dari ini data training tadi ya. Kalau ini data testing. Nah, lihat modelnya juga bisa aja lah ya. Yes. Ya, klik escape. Oke, ini coba kita hubungkan di sini. Bagaimana? Dengan prosesnya. Proses hasil 4. Coba kita jalankan seperti apa hasil yang akan terbentuk ya. Di sini ada performance testing dengan training, ini hampir sama ya. Testing training ini juga korelasinya juga sama, berarti kita akan cukup bagus. Di sini harga prediksi saham penutup dengan saham ini harga sebenarnya, ini harga penutup prediksinya, ini model linear regresinya, ini performance training, performance testing itu bersama datanya. Kalau kita lihat ini, kalau data dari testing kita hubungkan konektor yang satu lagi. Jadi konektor ini akan melihat datanya nanti. Untuk model testing di sini apply model, ini model training di sini, ini model testing. Nah, ini seperti ini datanya ada, bisa dilihat ya. Sudah semua terekam. Datanya cukup banyak, jadi prosesnya mungkin
agak lambat ya, tergantung kemampuan komputer masing-masing. Karena kita prosesnya ini di laptop sendiri, tidak menggunakan resource untuk data modelnya, data trainingnya, ini data testingnya, produksi akurat, itu akurat. Ada yang hampir mirip ya sahamnya. Kita lihat ya, harga prediksi dengan harga sebenarnya ini banyak mirip. Jadi model yang dihasilkan ini cukup bagus untuk memprediksi harga saham. Oke. Oke, setelah model ini tercipta, dihasilkan, kita bisa melihat visualisasinya ya, misalkan dari data training atau data testing. Bisa ada data, ada statistiknya, ada visualisasi. Visualisasi bisa kita lihat untuk data training, mungkin kita buat ini. Di sini harga penutup yang biru, yang merah ini adalah prediksi harga penutup. Bisa kita lihat plotnya. Yes. Yang merah ini adalah prediksi. Jadi model linearnya sudah cukup baik. Mungkin tampilan di rekan semua nggak seperti ini ya. Ini bisa kita set ya. Kita buat. Kalau ini tampil di sini, ini harga, misalkan subuh X-nya tadi ya, harga tadi. Nah, subuh ini harga penutup. Nah, itu satu model lah. Lebih mudah. Ini kalau kita ingin pisahkan, kita bisa tambahkan new code-nya. New code. Ini bisa kita buat line mungkin ya. Line. Ini prediksi aja kita tampilkan. Kemudian untuk stylenya kita, warnanya kita buat merah kita ini ke warnanya berubah yang merah. Bisa kita lihat. Ini kita ubah aja. Kita penutup. Di sini kita tampilkan di tabel yang kedua. Ini perlu waktu kayaknya. Ini bisa kita tutup. Ya, sudah. Kita ada yang hampir mirip ya sahamnya. Kita lihat ya, harga prediksi dengan harga sebenarnya ini banyak mirip. Jadi model yang dihasilkan ini cukup bagus untuk memprediksi harga saham. Oke. Oke, setelah model ini tercipta, dihasilkan, kita bisa melihat visualisasinya ya, misalkan dari data training atau data testing. Bisa ada data, ada statistiknya, ada visualisasi. Visualisasi bisa kita lihat untuk data training, mungkin kita buat ini. Di sini harga penutup yang biru, yang merah ini adalah prediksi harga penutup.
Bisa kita lihat blok bloknya gas. Yang merah ini adalah harga prediksi. Jadi uh, model liniernya sudah cukup baik. Mungkin tampilan di rekan semua nggak seperti ini ya. Ini bisa kita set ya. Kita buat. Jadi kalau ini tampil di sini ini harga misalkan suku X-nya tadi kan harga tertinggi. Nah, seminggu ini harga penutup. Nah, itu satu model ya. Lebih mudah. Ini kalau kita ingin pisahkan, kita bisa tambahkan levernya. Lever ini bisa kita buat line mungkin ya, line ini prediksi aja kita tampilkan. Kemudian untuk stylenya kita warnanya kita buat merah kita ini ke warnanya berubah yang merah. Bisa kita lihat. Ini kita ubah aja. Kita penutup prediksinya kita tampilkan di tabel yang kedua. Ini perlu waktu kayaknya karena datanya besar ya, jadi agak susah ya, agak butuh waktu. Nah, ini kelihatan ya, prediksinya ini merupakan linear untuk model training. Nah, untuk model testingnya kita bisa lihat juga visualisasi sama. Ya, model testing, model training ini datanya banyak ya. Testing hanya 20% data, 170.253 data. Nah, lihat visualisasinya juga sama ya. Nah, ini grafik ini bisa kita simpan. Ini bisa kita pilih save sini ya, dengan format JSON atau format yang lain. Nah, kalau format lain di sini ya, kita ekspor misalkan dalam bentuk PDF. Nah, grafik ini akan tersimpan ya. Jadi kalau buat laporan atau buat makalah menggunakan grafik ini, bagaimana menyimpannya ya tinggal di stop aja. Jadi otomatis akan tersimpan lagi. Tersimpannya di ketika download itu ya. Seperti kuncinya. Karena kita bisa simpan di mana ya. Setelah di dokumen, ya. Dokumennya misalnya linear regresi, simple linear regresi. Simpan format gambar ya atau format PDF ini tergantung dari PDF. Oke, ini artikel kita linear regresi untuk satu variabel atau simple linear regresi. Nah, untuk menyimpannya di sini kita simpan ya. Bagaimana kalau
yang multiple linear regression. Caranya hampir sama aja ya. Kemudian nanti bisa atribut dan set rule-nya. Set atributnya kalau tadi 2, kalau multi regresi itu banyak. Tapi ada baiknya kita coba aja ya, kita buat